Pemirsa, Indonesia masih menjadi sasaran perdagangan narkoba meski di masa pandemi sekalipun. Bahkan belakangan ini BNN telah mendeteksi adanya rute-rute baru yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Terlebih lagi jenis narkoba yang diselundupkan kini juga semakin bermetamorfosa dengan ditemukannya berbagai jenis narkoba baru yang belum ada sebelumnya. Selain itu, menurut BNN, prevalensi atau penduduk Indonesia yang mengonsumsi narkotika pada 1 tahun terakhir ini mengalami kenaikan 0,03%. Meski pada 3 tahun sebelumnya berhasil ditekan hingga 0,6%. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini, kita telah terhubung dengan Irjen Pol Arman Depari, Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Halo Pak Arman. Ya, selamat sore Elisa. Ya Pak Arman, ini kalau kita lihat terkait dengan penyelundupan narkoba ke Indonesia ini sendiri, ini kan di situasi pandemi saat ini pun ternyata kenyataannya malah juga masih masih marak segitu, masih banyak. Nah, ini dari BNN sendiri melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini? Iya, ini narkoba ini memang tidak berhenti sekalipun ada pandemi di seluruh dunia. Sama dengan kejahatan-kejahatan lain atau penyakit-penyakit yang lain, setiap ada kesempatan, setiap waktu mereka bisa saja masuk karena sindikat ini pada dasarnya tidak mati. Tapi kalau memang mereka belum melihat peluang yang baik, mereka berhenti. Nah, oleh karena itu, selama masih ada permintaan dari pasar, artinya para pecandu masih mencari, maka mereka juga akan dengan senang hati akan mensuplai atau menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Sekalipun saat ini di seluruh dunia tentu memperketat setiap perbatasannya, baik itu melalui perbatasan darat, laut maupun udara. Nah, apalagi di Indonesia yang perbatasannya sangat terbuka dan begitu dekat dengan negara-negara tetangga, sehingga pengawasan yang kita lakukan bersama dengan institusi-institusi yang lain, dengan stakeholder yang lain, ini kelihatannya memang belum cukup untuk mengawasi mereka, karena setiap ada peluang pasti mereka masuk. Nah, inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk membendung atau paling tidak untuk mencegat, menginterdiksi mereka, baik yang melalui darat, laut maupun udara. Ya, ini dalam arti kata kalau kita lihat, apakah ini juga dengan situasi pandemi seperti ini kah bisa menjadi bisa dikatakan peluang bagi mereka melihat bahwa beberapa tempat atau pengawasan ini jadi kendur, atau seperti apa sih Anda melihatnya? Sementara kan kita juga tahu bahwa angkanya saat ini juga meningkat sebenarnya. Ya, kalau dilihat dari angkanya, dibandingkan dengan tahun yang lalu, penyelundupan narkoba di Indonesia ada peningkatan, terutama yang jenis sintetik. Ya, lebih khusus lagi adalah ITS, jenis ITS itu amfetamin type simultan. Contohnya adalah sabu atau juga ekstasi. Nah, kenaikan ini biasanya berbanding lurus dengan kenaikan para pecandu di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam penanggulangannya kita selalu mengarahkan kepada dua hal, yaitu pencegahan dan pemberantasannya. Nah, kalau angkanya yang naik itu tentu ini fluktuatif. Dari tahun ke tahun ada kadang-kadang naik, memang kadang-kadang ada turun. Seperti tadi disampaikan bahwa beberapa tahun belakangan ada penurunan, tetapi beberapa bulan belakangan ini kelihatannya ada kenaikan, terutama para pengguna usia muda antara umur 15 sampai 30 tahun. Nah, ini menjadi fokus kita sekarang. Oke, baik. Pak Arman, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Prime Time.